tentang unsur-unsur dan prinsip desain grafis. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan unsur-unsur tata letak berupa garis, bentuk, ilustrasi, tipografi, warna, dan ruang. Yang kedua, siswa dapat menempatkan unsur-unsur tata letak berupa bentuk, garis, ilustrasi, tipografi, warna, dan ruang. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip desain grafis. Baik, anak-anak, pernah mendengar istilah desain grafis? Pernah dengar kan? Kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bayangkan oleh Anda, desain grafis itu seperti apa? Contoh, seperti gambar atau logo KFC. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejarahnya dibuat oleh seorang kakek-kakek dan juga ada gambar ayam. Berarti itu menunjukkan bahwa produk tersebut menawarkan ayam. Kemudian dari segi warna, ada warna merah yang bisa memberikan atau menciptakan selera makan. Kemudian ada warna hitam, warna putih. Istilah desain grafis ini pasti istilah yang sering kalian dengar. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh desain grafis itu seperti apa? Seperti iklan, seperti poster, seperti gambar atau logo. Kenapa bisa seperti itu? Itulah desain grafis sesuai kebutuhan. Jadi, desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, gambar, dan bentuk yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, setelah mengetahui apa arti dari desain grafis, sekarang kita akan bahas mengenai unsur-unsur desain grafis. Karena unsur-unsur desain grafis ini adalah fondasi karya visual. Yuk kita pahami masing-masing. Unsur-unsur desain grafis yang pertama yaitu garis. Ada yang tahu garis itu apa dan bentuknya seperti apa saja? Nah, garis merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu, bisa memanjang, mengombak, dan lainnya, dan saling terhubung satu sama lainnya dengan tingkat kerapatan tertentu. Jenis-jenis garis dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan arah garis, yaitu pertama ada garis vertikal, di mana garis ini memberikan kesan kestabilan, ketenangan, mewah, dan megah. Kedua, ada garis horizontal yang memberikan kesan sebuah kondisi yang relatif konstan, tenang, dan datar. Yang ketiga, ada garis melengkung. Garis berdasarkan gaya atau style. Ada garis kontinu yang mempunyai arti menunjukkan ketajaman, berwatak keras, dan stabil. Kedua, ada garis putus titik atau dot dash yang memberikan makna tentang ketakutan, keraguan, bersifat teka-teki, dan misterius. Yang ketiga ada garis titik-titik atau dots yang memberikan makna keteraturan dan ketidakjelasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu garis berdasarkan ujungnya. Yang pertama berujung tumpul yang memiliki arti perdamaian antara dua elemen. Yang kedua berujung lurus atau straight yang berkesan ketegasan. Yang ketiga ada berujung anak mata panah yang memberikan makna keteraturan arah dan kaku. Dan masih banyak jenis garis lainnya seperti pada gambar. Bentuk. Bentuk merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bentuk, unsur bentuk dalam grafis dibedakan secara garis besar dalam bentuk 2 dimensi atau dwimata dan 3 dimensi atau tridimensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilustrasi atau gambar. Kalian sering mendengarkan istilah ilustrasi ini? Apa yang
yang kalian ketahui mengenai ilustrasi atau gambar? Oke, mari kita bahas. Ilustrasi adalah elemen visual yang digunakan untuk memperkuat pesan atau konsep yang ingin disampaikan. Istilah ilustrasi berasal dari kata illustrate yang berarti menggambarkan, menjelaskan tentang suatu hal. Adapun unsur grafis adalah ilustrasi dalam bentuk gambar sebagai penguat informasi yang akan disampaikan kepada orang yang melihatnya. Selanjutnya, warna. Warna berperan penting dalam menarik perhatian serta membangkitkan emosi. Terjadinya warna karena ada faktor cahaya, objek yang menerima cahaya, serta panca indera penglihatan. Dari ketiga faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa warna dapat diartikan sebagai sebuah efek cahaya yang dipantulkan dari sebuah objek panca indera penglihatan. Selanjutnya yaitu tipografi atau teks. Tipografi dalam unsur desain grafis dapat diartikan sebagai teknik penataan setiap elemen meliputi teks, gambar, pemilihan jenis, dan ukuran font untuk menyiratkan makna dari grafis yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang atau yang sering disebut dengan white space adalah area kosong yang mengelilingi elemen desain. Penggunaan ruang yang baik dapat membantu menciptakan keseimbangan dan fokus. Prinsip dasar desain grafis, bahwa prinsip tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi begitu juga dengan desain grafis. Bagi seorang desainer grafis, kepekaan untuk mempertimbangkan berbagai prinsip desain merupakan hal yang sangat penting. Ini dilakukan untuk mencapai hasil akhir yang memuaskan. Walau nyatanya, ini semua dikembalikan ke selera desainer, klien, dan halayak ramai yang akan menjadi sasaran pesan. Nah, apa saja sih prinsip dasar desain grafis? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu balance atau keseimbangan. Seorang desainer harus bisa memadukan antara tulisan, warna, dan gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Kedua, ada prinsip unity atau kesatuan. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat. Ketiga, ada rhythm atau ritme. Ritme adalah pembuatan desain dengan menyatukan irama. Jenis irama meliputi regular, mengalir atau flowing, dan prosesif atau gradual. Selanjutnya ada prinsip empasis atau penekanan. Tujuan utama dari penekanan ini adalah dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalurkan. Kelima, ada prinsip proporsi. Proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian yang lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Yang keenam yaitu prinsip kontras. Kontras disebut sebagai jembatan penghubung antara elemen di setiap desain. Secara sederhananya begini, background dan warna dari desainmu mesti berbeda agar desain bisa memberikan sebuah harmoni. Kontras merupakan perbandingan dua hal yang sangat berbeda menghasilkan kontras. Misalnya, hitam dan putih adalah kontras terbesar. Kontras membantu menciptakan minat pada karya. Bila desainer menginginkan sesuatu untuk lebih nampak jelas, dia menggunakan kontras. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Hari ini kita telah mempelajari unsur-unsur dan prinsip-prinsip dasar dalam desain grafis. Ingatlah bahwa desain bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan tepat. Yuk terus eksplorasi kreativitas kalian dan ciptakan karya desain yang